Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini yang lagi viral, ekspor pasir laut. Nah, ini luar biasa karena sudah 20 tahun lebih ini dilarang. Kita stop ekspor pasir laut itu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Bukan tanpa alasan. Waktu itu kita menghadapi kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat pengerukan pasir, dan oleh karena itu juga terjadi pencurian pasir laut di tengah laut. Bukan tidak berakibat apa-apa terhadap penduduk. Penduduk sekitar pantai banyak yang kehilangan lahannya. Di Kapuk Naga bahkan ketika mau membangun Pantai Indah Kapuk itu terjadi pengerukan yang luar biasa secara legal yang mengerikan. Akibatnya banyak rumah-rumah penduduk terseret ke laut dan penduduk itu kehilangan rumah-rumah mereka, lahan-lahan mereka karena bergesernya pasir itu untuk memenuhi yang dikeruk di tengah itu menimbulkan lubang besar dan harus diisi dari pasir yang berada di pantai. Dan inilah kerusakan lingkungan itu yang menyebabkan penduduk mengalami kesulitan yang luar biasa. Waktu itu ada 13 desa yang terdampak untuk membangun Kapuk Naga. Proyek yang luar biasa besar dan sekarang sangat mentereng, sangat luks. Berbeda dengan penduduk sekitarnya yang kelihatan kumuh dan miskin. Tapi kalau kita bicara statistik, semua penduduk ini termasuk yang luar biasa kaya di Kapuk Naga itu pendapatannya jadiin satu, kemudian dibagi, dan kelihatanlah bahwa ada peningkatan pendapatan di situ yang luar biasa dari rakyat yang tetap kumuh dan tetap miskin, karena sebetulnya secara real tidak ada pembagian kekayaan di situ. Dan yang kayak gini juga menimpa. Yang menimpa di Kepulauan Riau luar biasa. Karena pengerukan ini telah menyebabkan hilangnya, waktu itu katanya ada 40 pulau yang hilang dari bumi, dari peta bumi karena pengerukan di tengah laut, pengerukan pasir. Nah, sekarang itu dihidupkan kembali. Ini melalui sebuah peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Itu PEK-nya. Dan ini masih grass. Nah, apa yang terjadi kemudian? Semua orang memprotes ini. Semua orang ketakutan. Karena kerusakan lingkungan akan menjadi marak. Apakah ini akan diteruskan? Semua sedang protes, sedang berjalan. Tapi peraturan pemerintah itu sudah jadi. Nah, pemerintah bukan tidak tinggal diam. PDIP lewat Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, berjanji akan mengawal proyek ini. Pengelolaan pasir ini, sedimentasi katanya, yang mau dikelola lewat pengerukan. Pengerukan ini, kita bagaimana mengontrolnya. Dan kita tahu apabila partai yang mengontrol
Ya, kita tahu seperti apa yang dikatakan Bambang Pacul, bahwa yang menentukan itu adalah ketua-ketua partai. Kalau ketua-ketua partai ini bisa dilobi oleh pengusaha, bereslah semua. Maka tidak akan ada pengawasan terhadap hal ini. Tapi ini tentu harus dilakukan dengan penelitian, dengan riset, dengan apapun yang harus dilakukan. Tapi jangan telat. Sebelum ini menjadi kebijakan, dia harus dibicarakan dulu. Di DPR tidak boleh diam. Kalau tidak, kampus-kampus tidak boleh diam. Walhi tidak boleh diam. Dan para pakar kita sudah banyak yang bicara, tapi umumnya belum didengar. Hasto wanti-wanti memang, ya, ekspor pasir laut menimbulkan dampak yang negatif bagi Indonesia. Ini jangan sampai pulau-pulau kita tenggelam karena adanya reklamasi secara liar tanpa izin. Ini sesuatu yang sudah diprediksi. Jadi jangan main-main di sini. Jangan main-main di sini. Karena nantinya ada negara-negara seperti Singapura misalnya bertambah luas dan akan berpengaruh terhadap zona ekonomi eksklusif kita. Karena perluasan mereka, negara-negara tetangga kita akan membuat pulau-pulau sekitar mereka bisa menjadi milik mereka seperti dulu. Ya, kita kehilangan Ligitan dan Ambalat. Kita kehilangan. Dan konsesi minyak di Ambalat dulu hilang karena itu masuk ke Malaysia dan di pengadilan internasional kita kalah, lalu Inggris BP ya yang dulunya mendapat konsesi minyak dari Indonesia pindah ke Malaysia dan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Juga tidak melakukan efek cermin supaya Inggris berbalik kembali ke Indonesia dengan melakukan ancaman terhadap kepentingan Inggris supaya lunak kepada kita. Kita tidak melakukan apa-apa. Dan itu sudah kita alami 20 tahun yang lalu. Nah ini melalui pasal itu Jokowi memberikan ruangan sebetulnya ya pada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Jadi sedikit sedimentasi itu dan itunya aja yang dikeruk. Tapi kemudian ada banyak hal yang terkait dengan itu dalam pasal 9 ya. Ini Presiden Jokowi lewat peraturan pemerintah itu mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan. Reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana dan pelaku usaha dan atau yang keempat, ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara sekalian, di poin keempat inilah masalahnya. Nah, apakah kita akan membiarkannya? Tapi siapakah Indonesia? Indonesia yang mau menjadi, yang dicanangkan menjadi negara maju ini sekarang sedang berlaku seperti seorang pemulung karena cuma menjual pasir. Nanti menjual kayu gelondongan yang sudah diizinkan oleh IMF lewat 50 point letter of intent itu. Sehingga kita tidak mengolah kayu-kayu itu dan menjualnya seperti pemulung modern. Dan sekarang pasir laut. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau maju, kita mau membuat negara ini menjadi makmur, harus ada programnya. Dan programnya bukan yang ini. Programnya harus membangun industri. Misalnya pemerintah mau membuat Indonesia menjadi negara maju, maka yang harus dibangun adalah industri-industri strategis yang selama ini dibikin mangkrak. Itu boleh dibangun kembali. Boleh menghidupkan kembali Teks Mako yang ahli mesin itu. Boleh menghidupkan kembali IPTN, PAL, dan Koja Bahari, dan lain-lain. Dan semua produsen spare part dan lain-lain harus hidup. Milik negara.
tanpa program-program seperti itu, tanpa program-program kemakmuran seperti itu, kalau mau memakmurkan pekerja kita menjadi tuan di sini, tidak diperlakukan buruk, maka yang diatur adalah undang-undang ketenagakerjaan yang mengangkat martabat mereka, tidak bisa diprotes, tidak bisa dipecat kapan saja, dan dengan gaji yang cukup untuk hidup layak sebagai manusia. Bukan yang macam omnibus law itu yang terus-terusan diputar balik, sudah ditolak oleh MK, dinyatakan inkonstitusional, tapi maju lagi lewat Perpu dan lain sebagainya. Yang kayak gini tidak boleh dilakukan di negara merdeka yang berdaulat penuh. Ini bukunya, catatan hitam 5 presiden Indonesia. Ini evaluasi krisis selama 10 tahun, di mana 5 orang presiden mencoba mengatasinya, dan sampai sekarang tidak beres. Karena ada bagian-bagian yang fundamental yang justru tidak diberesin. Nah, di situ kita melihat masalah pasir laut itu yang merugikan kita dan merusak lingkungan di Rio dan lain sebagainya itu, 40 pulau yang menghilang dari peta bumi dan lain sebagainya ada di buku ini. Silakan dibuka kembali. Ini terbit 15 Januari 2008 dan menjadi nasional bestseller tahun-tahun berikutnya. Di sini juga kita mengangkat bagaimana IMF dalam letter of intent 50 poin itu salah satunya mengizinkan ekspor kayu gelondongan yang akibatnya membalikkan kita yang biasanya mengolah ini, kita punya nilai tambah, membalikkan kita menjadi pemulung baru di masa modern milenium ketiga. Pasir laut juga membawa kita ke situ. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka juga mengizinkan jual beli konsesi HPH lewat letter of intent. Ini belum dibereskan oleh bangsa ini sehingga kita masih berputar-putar. Dan sekarang masalahnya makin pelik, kita masuk ke dalam kemiskinan baru yang kita main-mainkan angka-angkanya sehingga seolah-olah tidak miskin. Yang harus diatur adalah undang-undang ketenagakerjaan yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa ini di mata investor, di mata pemberi pekerjaan, di mata seluruh bangsa di dunia. Bukan undang-undang omnibus law yang dihaluskan dengan undang-undang dengan nama undang-undang cipta kerja, seolah-olah menciptakan pekerjaan, tapi yang terjadi adalah ancaman terhadap pekerjaan-pekerjaan tenaga kerja kita sendiri di dalam negeri, karena mereka boleh dipecat kapan saja tanpa pesangon dan semua hak-hak kerjaannya hilang. Dan ini tidak boleh dibiarkan karena pertama karena dianggap sudah inkonstitusional ketika pembuatannya, ketika pengundangannya, ketika dibahas di DPR, dan inkonstitusional terhadap hak-hak rakyat itu yang harusnya dilindungi. Sekarang mereka boleh dipecat kapan saja, gajinya boleh dikurangi apabila perusahaan tempatnya bekerja punya ekspor, mengekspor produknya keluar, maka gajinya boleh dipotong. Kenapa gaji karyawan yang dipotong? Untuk ekspor. Sebetulnya seharusnya gajinya menjadi naik karena produknya diekspor. Yang seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh anggota DPR. Nah, kalau kita merasa, selama ini kita sudah merasa bahwa kita sudah kaya. Kata Sri Mulyani Indrawati dan Hatip Basri dulu waktu jadi Menteri Keuangan, Indonesia telah memasuki menjadi negara level menengah. Karena itu tidak boleh minta diskon utang. Sebetulnya disitulah tempatnya. Masalahnya di situ, kita dibikin senang, kemudian dipersulit dalam urusan minta diskon ketika kita kesulitan. Kita dinaikkan kelasnya, tapi sebetulnya tidak naik. Dan kita bermain-main seperti baru-baru
dengan utak-utik angka kemiskinan, dengan patokannya yang diperkecil, kita seolah-olah kaya. Tapi sekarang kita jual pasir laut yang menunjukkan bahwa kita tidak menjadi kaya kalau menjual itu. Kita baru menjadi kaya ketika kita menjual produk dengan nilai tambah, bukan mengambil itu. Kalau seorang kepala keluarga misalnya, dia menjual tanah di depan rumahnya, halaman rumahnya itu untuk tanah urugan di tempat lain, maka dia sedang membuat jurang di depan rumahnya sendiri yang akan membahayakan anak-anaknya, turunannya, dan lain sebagainya. Ini yang sedang dibuat lewat ekspor pasir laut ini. Harus hati-hati. Nah, program-program yang mengangkat harkat dan martabat bangsa inilah yang kita perlukan. Kita akan ketemu lagi pada bahasan berikutnya yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.